Nama saya Muhammad Andika Jahran dari kelas Teknik Informatika. Yang dimana di sini saya akan memaparkannya atau menjelaskan dari sebuah jurnal yang sudah saya rangkum sebelumnya. Ini adalah bentuk jurnalnya, dan ini adalah sebuah rangkuman yang sudah saya rangkum sebelumnya, yang bertema analisis sentimen pelanggan toko online JD.id menggunakan metode Naive Bayes Classifier atau NBC berbasis konversi icon emosi. Di sini ada sebuah abstrak yang dimana analisis sentimen menggunakan sebuah teknik ekstraksi data teks untuk memahami sentimen positif, netral atau negatif dari pengguna internet di media sosial seperti JD.id. Metode NBC ini digunakan dengan pembubutan TF-IDF dan konversi ikon emosi untuk mengklasifikasikan sentimen tweet tentang JD.id tanpa fitur tambahan. NBC mencapai akurasi 96,44%, tetapi dengan tambahan fitur, akurasinya meningkat menjadi 98%. Ini menunjukkan bahwa sebuah teknik ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pelanggan dan toko itu sendiri. Selanjutnya ada pendahuluan. Perkembangan teknologi telah memungkinkan sebuah pengguna internet untuk memberikan opini mereka, termasuk di media sosial seperti Twitter. Toko online seperti jodi.id menjadi subjek banyak pembicaraan di Twitter, memberikan data opini yang berharga. Analisis sentimen dilakukan untuk memahami opini penggunaan tentang jodi.id menggunakan metode NBC dengan pembobotan TF-IDF dan fitur konversi ikon emosi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa NBC dapat mencapai sebuah akurasi di atas 94%. Dan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dengan menambahkan fitur konversi ikon emosi. Di sini ada text mining. Text mining ini adalah sebuah proses komputerisasi untuk mengekstrak informasi baru atau tersembunyi, serta menemukan kembali informasi tersirat dari berbagai sumber data teks. Text preprocessing, bagian integral dari text mining, bertujuan untuk membersihkan teks dari noise atau gangguan agar data menjadi lebih konsisten dan bermanfaat. Dengan membersihkan data teks, kita dapat menghindari ketidaksempurnaan data yang memastikan konsistensi serta keakuratan informasi yang diekstrak. Selanjutnya, ada sentimen analisis. Sentimen analisis ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengekstrak data opini tekstual data secara otomatis untuk melihat nilai positif, netral, negatif dari sebuah sentimen yang terkandung dalam sebuah opini. Selanjutnya ada penjelasan NBC. NBC adalah sebuah metode klasifikasi yang menggunakan probabilitas sederhana berakar pada teorema Bayes dan mengasumsikan independensi antara kondisi atau kejadian. Digunakan untuk memprediksi kelas dari data yang belum diketahui berdasarkan probabilitas hipotesis posterior dan prior. Di sini juga ada keterangan dari PSX ya, yang dimana rumus PSX ini dijabarkan untuk X ini data dengan kelas yang belum diketahui. Untuk H ini, hipotesa data X merupakan suatu kelas spesifik. Untuk PSX ini adalah sebuah probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X atau posterior probability. Posterior probability ini adalah sebuah probabilitas suatu hipotesis atau kejadian setelah mempertimbangkan informasi baru. Sedangkan untuk PH ini adalah probabilitas hipotesis H atau prior probability. Atau prior probability itu yang dimaksud adalah sebuah probabilitas suatu hipotesis atau kejadian sebelum mempertimbangkan informasi baru. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode non-random sampling, khususnya teknik kuota sampling, untuk mengambil sampel 900 tweet tentang JD.id dari Twitter. Sampel terdiri dari 300 tweet positif, 300 tweet netral, dan 300 tweet negatif. Pengumpulan data tweet dilakukan melalui RStudio dengan menggunakan Twitter API dan kata kunci JD.id. Langkah-langkah penelitian ini dirancang untuk memastikan sebuah hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yang meliputi
identifikasi masalah, penetapan tujuan penelitian, studi literatur, pengumpulan data tweet, pra-pemrosesan data menggunakan text pre-processing, pembuatan TF-IDF, klasifikasi menggunakan NBC dengan penambahan fitur konversi ikon emosi, evaluasi dan validasi hasil, serta implementasi aplikasi hasil penelitian. Selanjutnya ada pemrosesan teks. Setelah pengumpulan data, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan termasuk text pre-processing seperti scaffolding, convert emoticon, cleansing, text transformation, stop word removal, tokenizing, dan stemming, serta pembobotan TF-IDF. Selanjutnya, pengklasifikasian dilakukan menggunakan metode NBC sebagai eksperimen fitur konversi emoticon ditambahkan pada data teks dengan asumsi bahwa ini akan meningkatkan sebuah akurasi. Selanjutnya ada evaluasi dan validasi. Evaluasi dilakukan menggunakan sebuah confusion matrix untuk mengukur tingkat akurasi dalam pengujian metode. Confusion matrix memungkinkan kita untuk melihat seberapa baik model mengklasifikasikan instansi dari setiap kelas. Selain itu, validasi dilakukan menggunakan key-fold cross validation. Dalam key-fold cross validation, data dibagi menjadi subsets yang sama besar. Setiap subset digunakan bergantian sebagai data uji sementara, yang lainnya digunakan sebagai data pelatihan. Ini memastikan bahwa model dievaluasi secara menyeluruh dan tidak terlalu bergantung pada suatu set data tertentu. Di sini ada contoh text pre-processing, yang dimana pra-pemrosesan teks dimulai dengan langkah-langkah pengubahan teks menjadi huruf kecil. Dalam tahap text pre-processing, lakukan konversi ikon emosi menggunakan 15 simbol icon yang diterjemahkan menjadi kata-kata yang mempresentasikan sebuah sentimen positif, negatif, dan netral. Tabel konversi ikon emosi digunakan untuk memudahkan interpretasi data dan klasifikasi sentimen berdasarkan emoticon yang digunakan pada teks. Di bawah ini adalah contoh sebuah 15 simbol icon ya, yang dimana emoticon yang pertama adalah kesenangan yang dilambangkan dengan titik 2 dan juga tutup kurung. Hasil convert emoticon ini adalah kesenangan ya, dan untuk kelas ini didapatkan hasil yang positif. Dan contoh emoticon lainnya. Selanjutnya ada proses cleansing, mengurangi korpus yang tidak digunakan sebesar 13%. Sementara teks transformasi mempengaruhi 61,7% korpus dengan penekanan pada perubahan singkatan dan tata bahasa. Tokenisasi dan stemming membentuk kata dasar dari 77,8% korpus yang dianalisis selanjutnya. Lakukan pembobotan menggunakan metode TF-IDF. Untuk menghitung bobot term, hasil pembobotan ditampilkan dalam tabel yang kedua, menunjukkan skor frekuensi kemunculan kata dalam dokumen. Di sini ada beberapa contoh hasil pembuatan TF-IDF ya, yang dimana di sini ada klasifikasi term. Term ini adalah sebuah kata kunci atau istilah yang akan kita analisis. Selanjutnya ada yang dokumen keberapa. Dokumen ini merupakan sebuah nomor dokumen dalam korpus di mana term tersebut yang sering muncul. Untuk DF ini adalah sebuah dokumen frekuensi, yang dimana kemunculan term dalam seluruh dokumen dalam korpus. Untuk N per DF ini adalah sebuah jumlah total dokumen dalam korpus dibagi dengan nilai DF. Sedangkan IDF ini adalah inverse dokumen frekuensi. Untuk nilai yang dihasilkan dari perhitungan IDF yang memberikan bobot pada setiap term berdasarkan seberapa jarang term tersebut muncul dalam seluruh korpus. Untuk term aman ini, dokumen ini ada di 102 dan seterusnya. Untuk nilai DF-nya ini adalah 3, N per DF-nya ini didapatkan nilainya itu adalah 5, IDF-nya ini adalah hasilnya 0,698. Dan contoh term lainnya bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya, di sini ada contoh tabel perhitungan NBC, yang dimana ada klasifikasi sudah, belanja, harga, bayar, mau, dan kelas. Yang dimana di sini kita akan mencari sebuah
dari teks 474 ya, yang dimana kelasnya ini adalah akan kita tanyakan nantinya, dan ini adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil untuk kelasnya. Untuk kelas positif ini dari teks 474 ini didapatkan nilai 0, dan juga kelas netral ini didapatkan hasilnya itu adalah 0. Sedangkan kelas negatif ini didapatkan hasilnya itu adalah 0,0164. Probabilitas prior dari kelas positif ini didapatkan 1 dibagi 6 dengan hasil 0,17. Netral ini dengan hasil 0,33. Negatif dihasilkan 0,50. Hitung yang selanjutnya adalah probabilitas posterior. Untuk nilai positif didapatkan 0 dan juga netral didapatkan 0, sedangkan negatif didapatkan 0,0013. Selanjutnya, pemodelan dengan naive Bayes classifier. Probabilitas yang pertama ada dibagi menjadi 3 ya. Ada probabilitas bersyarat atau likelihood, probabilitas prior, dan probabilitas posterior. Yang pertama, probabilitas bersyarat itu untuk mengukur kemungkinan sebuah dokumen teks 474 muncul dalam setiap kelas positif, netral, dan negatif. Nilai probabilitas bersyarat untuk dokumen teks 474 adalah 0 untuk kelas positif dan netral, dan 0,0164 untuk kelas negatif. Untuk probabilitas prior adalah probabilitas awal bahwa dokumen tersebut termasuk dalam setiap kelas sebelum melihat nilai atribut. Probabilitas prior dihitung berdasarkan proporsi dokumen pada setiap kelas, yaitu 0,17 untuk kelas positif, 0,33 untuk kelas netral, dan 0,50 untuk kelas negatif. Probabilitas posterior adalah probabilitas bahwa dokumen tersebut termasuk dalam setiap kelas setelah melihat nilai atribut. Probabilitas posterior ini dihitung menggunakan rumus NBC. Nilai probabilitas posterior untuk dokumen teks 474 adalah 0 untuk kelas positif dan netral, dan 0,013 untuk kelas negatif. Dan berdasarkan hasil perhitungan probabilitas posterior, dokumen teks 474 disimpulkan termasuk dalam kelas negatif, karena probabilitas kelas negatif lebih besar daripada probabilitas kelas positif dan kelas netral. Selanjutnya di sini adalah evaluasi model. Dalam tahap evaluasi model ini dilakukan dengan menggunakan instrumen confusion matrix dengan hasil contoh tabel berikut. Untuk klasifikasi pret positif dari nilai true positif didapatkan nilai 300. Dari klasifikasi pret netral didapatkan true positifnya itu adalah 0, dan juga pret negatifnya itu didapatkan 0. Untuk true netral dan true negatif bisa dilihat di sini. Selanjutnya dari bentuk matriks yang diperoleh, maka didapatkan nilai evaluasi model sebagai berikut. Untuk akurasinya ini dengan cara 300 ditambah 288 ditambah 294. Ini didapatkan dari nilai persilangan 300, 288, dan 294 ini. Selanjutnya dibagi dengan nilai 900. Nilai 900 ini didapatkan dengan rumus. Ini adalah sebuah rumus ya, yang sebelumnya. Selanjutnya dikali 100%, dan ini juga rumus juga yang didapatkan nantinya sebesar 98%. Precision ini didapatkan 94,64%. Selanjutnya recall ini didapatkan 100%. Maka penelitian ini menggunakan metode NBC disertai perbandingan jika menambahkan pembuatan TF-IDF serta fitur konversi ikon emosi, yang hasilnya terlihat pada tabel kelima ini. Dari tabel kelima ini adalah sebuah perbandingan hasil akurasi yang nilai klasifikasinya ada tanpa convert emoticon, yang NBC-nya ini didapatkan 96,44%. Selanjutnya dengan convert emoticon didapatkan 97,11%. Selanjutnya ada tanpa convert emoticon didapatkan 97,67%, dan dengan convert emoticon didapatkan 98,00%. Oke. Ini adalah sebuah rangkuman ya, yang dimana hasil dari evaluasi model ini. Ini adalah rangkuman dari nilai NBC ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke. Terima kasih.